Teman-teman, selamat siang menjelang sore. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang beragama muslim. Salam hormat, salam sehat tentunya dari kawasan Cipondo, Tangerang. Nah, hari ini lagi AC ya, trouble. Jadi ini AC Samsung setengah PK jenis Freon R410. Dia kendalanya kompresornya overhead. Jadi dia ampernya tinggi. Nah, saat kayak gini teman-teman mengetahui ini nilai mikronya saya udah cek, ini nilai mikronya sudah lemah. Tapi kalau kita langsung ganti kapasitor, itu nggak akan selesai. Kapasitor ini hitungan bulan dia akan kembali short. Kenapa? Karena ini overhead. Nah, overheadnya kenapa? Yaitu salah satunya karena banyak kandungan udara. Ini dalam sistem ini bukan murni freon teman-teman. Entah historinya seperti apa. Ini ampernya tinggi, sementara di analiser gauge-nya ini dia nanti deteksinya goyang. Makanya ini salah satunya supaya awet akan kami kuras freonnya, akan kami ulang, baru akan kami kalibrasi dan isi ulang freon dari awal. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Saya sambil bukan ngajarin sih, tapi sama-sama belajar lah sama Mas Reddy. Oke, udah. Nih udah, ini pasang. Nah tuh, oke, sampai masuk betul. Nah ini kan tadi kan kapasitor aslinya kan gede red, ini kan bodinya kecil. Nah kita kasih ring pakai ini, ringnya jangan pakai ring itu, tapi kita pakai ini. Nih pakai Hermaplex. Hermaplex ini tahan teman-teman. Jadi panas ataupun dingin Hermaplex seperti ini tahan. Nah terus dikasih ini penguncinya. Nah teman-teman juga waspada apabila teman-teman servis, ini kan kapasitor baru. Kalau kapasitor lama ataupun kapasitor cabutan ataupun servis, teman-teman bongkar-bongkar kapasitor, hati-hati karena ini di sini ada muatan listrik. Jangan disentuh menggunakan tangan karena itu sangat berbahaya. Apalagi ada listrik langsung dijilat pakai lidah, itu jangan teman-teman, itu nggak boleh, itu sangat fatal banget. Sangat fatal ya. Nah jadi kali ini katup ini jangan sampai dipegang apabila AC ini sudah beroperasi, terus tiba-tiba teman-teman matiin, nyabut soket, karena di sini hati-hati ada muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor ini. Sifatnya kapasitor yaitu hanya untuk menyimpan arus listrik sementara. Nanti setelah kompresor ini setar, muatan listrik ini akan kembali terisi. Begitu juga seterusnya. Oke, setelah ini pasang, kita biar nggak bolak-balik ke bagian indoor unit. Ini kan AC-nya standar. Kabel extension yang buntung, belum diambil ya, di tas, ambil dulu extension yang buntung. Kabel extensionnya kemana? Ketinggalan. Nah, ketinggalan teman-teman. Jadi ini nggak ada kepalanya, nyolokinnya bingung. Dah, kita harus pakai akal. Ya, iseng ya teman-teman ya. Kita bercandaan aja lah. Ini pasang. Teman-teman ini hati-hati ya kalau kasus-kasus seperti ini. Ini listrik. Nah, listrik ini rentan dengan insiden. Jadi waspada. Jangan sesekali listrik teman-teman jilat ataupun dipegang secara langsung saat itu listrik sedang aktif, karena fatal ya teman-teman ya. Ini jadi ceritanya Mas Reddy ketinggalan ya teman-teman extensionnya. Ini harus serba bisa katanya. Jadi bikin aja dililit gabung dengan vakum. Ditambah vakum, nanti yang penting vakumnya belum on. Ntar, ini biarnya tak colok dulu, ntar. Nah, yuk, udah nyala kompresor. Sekarang kita proses, kita kuras teman-teman freonnya. Kita kuras. Nah, di sini kebetulan ada air, jadi langsung sini teman-teman. Ini kita buka perlahan. Ini jenis freonnya R410 ya. Jadi saat kuras freon upayakan si kompresor nyala ya.
Jadi supaya oli dari kompresor tidak berpotensi ikut terbuang. Sekalipun ada, itu skalanya sangat minim ataupun sedikit gitu. Ini proses buang freon, jadi jangan dibuka full teman-teman ya. Jadi dari katup dari teman-teman punya analiser ini perlahan aja bukanya. Nah, kalau buang freon dengan kondisi mesin mati, itu potensi daripada oli di kompresor ini ikut terbuang. Meskipun tidak semuanya, tapi sangat banyak teman-teman yang ikut serta terbuang. Setelah ini nanti habis freonnya, akan dibantu mesin vakum untuk dihisap. Seperti itu. Ini sekaligus nih teman-teman yang mau sambil sama-sama sharing, belajar, yuk sama-sama kita nih. Untuk yang pemula. Nah, ini kapasitornya sudah diganti. Ini kompresornya udah nyala teman-teman. Kompresornya udah nyala, kapasitor pun sudah diganti. Karena diameternya dengan yang bawaannya ini beda, nah, makanya kami gunakan untuk pengganjalnya menggunakan Ermaflex gitu, supaya tidak ada getar. Dan hati-hati juga saat ini menyala, teman-teman punya tangan jangan dimasukin, sayang tangannya nanti bocor jauhnya menotol. Jangan dimasukin. Ini kipas ini tajam teman-teman, wah tajam. Saya punya teman dulu telinganya hilang, daun telinganya ini gara-gara ini. Jadi dia tinggal di mesnya dipasanglah pakai kipas ini. Gitu. Ada namanya teman saya tuh Gino. Nggak tinggi kali masangnya ya? Ya, jadi dia ranjangnya susun 2, dia tinggal paling atas, dipasangnya ini. Pas dia bangun dari tempat tidur, daun telinganya kena samber. Daun telinganya. Jadi teman-teman hati-hati ya, daun kipas ini tajam. Gitu. Jangan sekali kaki dimasukin, apalagi tangan. Enggak lah, sambil bercanda-bercanda dikit teman-teman. Tapi bener ini tajam, nggak bercanda, ini tajam teman-teman. Tajam. Jadi extensionnya tadi kita ketinggalan, Mas Reddy tadi juga lupa. Ketinggalan ini digabungin aja dengan vakum. Kalau kita naik turun ke indoor itu kelamaan. Sebenarnya gini aja, bentar, coba. Nah gini aja nih caranya ya, di bypass aja. Ini udah nge-freeze, artinya freonnya udah berkurang ataupun tinggal sedikit. Nah nanti insya Allah setelah bunga freeze-nya itu, bunga esnya udah hilang, cair. Nah itu tanda-tanda teman-teman akan gajian itu nanti. Gitu. Apa? Cair. Oke teman-teman, ini proses masih proses kuras freonnya terlebih dahulu ya. Oke, setelah mendekati habis teman-teman ya, mendekati tinggal sedikit. Yang manifold yang tengah ini, yang warna kuning, sebelumnya ini sebenarnya ini udah ada konten saya sebelumnya ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke, ini kencangkan, Red, kencangkan menggunakan tang, jangan pakai gigi takutnya rontok. Nah, ini jangan dicontoh nih ya, nyeker nih nggak boleh nih, kita harus pakai alas kaki. Nah, sendalnya di bawah alas kakinya teman-teman. Oke, ini dinyalain, Red, vakumnya, Red, nyalain. Nah setelah vakumnya nyalain, ini pastikan udah terpasang, tapi ini jangan dibuka dulu teman-teman ya, jangan dibuka. Pusing-pusing deh yang nonton ini ya, sambil hiburan nyantai aja. Oke, selang kuningnya kita buka dulu supaya di selang ini ikut tervakum. Oke. Terus yang merah kita buka full. Nah, biarkan mesin tetap biar menyala supaya apa? Di kompresor itu antara low press dan high press dari katup sini ya, dari trap oilnya, dari kapiler, dari kondensor, semuanya itu ikut terhisap. Biarkan kompresor ini nyala beberapa menit. Setelah menyala beberapa menit, bisa teman-teman matikan. Nah ini kan kita kalau nyabut ini kan pasti kan vakumnya ikut mati. Ini potong salah satu, Red. Setelah cuman begitu motong langsung dipisahkan. Ambil tang biasa. Nah, tang biasa ambil sama tang potong. Tang potongnya siapin. Nah, tang potongnya dulu ambil. Nah, salah satu dipotong langsung dipisahkan.
cepet. Nah gitu, sip. Nah, diisolasi biar aman. Nah, isolasi. Nah, jadi si kompresornya ini mati teman-teman. Oke, ini sedang proses vakum. Setelah vakum selesai, baru akan diisikan freonnya, lanjut dikalibrasi sesuai kebutuhan volume tekanan freonnya. Oke, proses vakum sebentar lagi selesai teman-teman. Jadi ini memerapikan kabel kontrolnya. Ini kan bekas pemasangan. Nah kalau kayak gini teman-teman, saya kasih masukan pemasangan seperti ini. Kalau bisa diusahakan ini si isolasi kabelnya, nah, pembungkus utamanya ini diusahakan masuk teman-teman. Supaya apa? Saat air hujan ini tidak masuk ke sini, ini mempengaruhi korosi. Nanti ada air menguap di sini, ya, bukan nguap ngantuk, tapi ada penguapan air. Ini bisa mempercepat korosi si kabel ini. Nah caranya, ini si Mas Reddy sedang merapikan. Nah ini nanti tertutup ya. Nah terus ini kita bikin cincin teman-teman. Yang ini bisa, salah satu bisa lurus, yang satu bisa bengkok, supaya ini nanti bisa ngecek ampere. Nah ya, untuk cek ampere. Oke, setelah selesai proses vakum, langkah-langkahnya seperti apa? Yaitu yang vakumnya jalur vakum warna biru ini ya. Ini kita tutup. Setelah kita tutup, kita off kan. Nah setelah off kan, kita buka sedikit freon, tapi yang merah kita tutup terlebih dahulu supaya freonnya tidak menggentak, karena ini ada beberapa liquid ataupun freon, jenis freon cair. Untuk R410 lebih ideal, lebih maksimal kita balik. Nah supaya liquidnya lebih banyak keluar. Oke. Nah setelah ini kita buka sedikit. Nih liquidnya kelihatan teman-teman ya. Liquidnya ikut mengalir. Kita kasih, kalau saya kasih di sekitar 60-70 psi. Oke, setelah ini red turun, colokin, langsung dinyalain AC-nya. Langsung nyalain. Iya. Colokin dulu, biar dia swingnya buka, lalu nutup, baru dinyalain. Oke, sekarang kompresnya udah nyala. Ini tang ampernya pasang nih. Kita pakai yang tang ampere TS 202. Oke, pasang tang ampere ya. Terus kita sambil perlahan kita isi freonnya teman-teman. Ya, kita isi freonnya. Ini masih di 0 psi karena tadi posisi off, jadi tekanannya tinggi. Sekarang ini sudah saya balik ya tabungnya, tapi liquidnya di sini masih mengalir karena ini masih banyak freonnya. Oke. R410 saya rencana saya isi yaitu di tekanan 130, maksimalnya di 170 nanti. Coba tekanan berapa nih nanti yang dapat temperaturnya. Ampernya berapa? Ampernya baru 1,6 teman-teman. Nah, 1,6. Nah, ini pipa high pressnya sudah mulai dingin. Ini masih proses isi ya. Dari kawasan Banjarwijaya, deket banget teman-teman sama workshop ya. Nah jadi viewnya bagus nih. Nah ini di atas perumahan Mulberry, Mulberry Cipondoh, Banjarwijaya, Tangerang. Di sana tempatnya di kawasan Alam Sutra. Sana Alam Sutra nih, Alam Sutra, Tangerang Kota, Puspem. Jakarta kemana? Jakarta ada di sana, Jakarta Barat. Ya. Yuk, kita main perosotan lagi. Ciu. Aduh, sesekalilah menghibur diri daripada stres, gantung diri. Aduh. Nah, freonnya kita tambahkan terus.
Oke, setelah running 20 menit, tekanan freon saya kasih di 145. Ampernya berapa, Red? Ampernya di 1,6. Oke, cukup. Udah beresin yuk. Sudah cukup ya teman-teman, tekanan freonnya di 145 R410 ya. AC setengah PK Samsung. Setelah ini baru tadi indoornya sudah saya cek, suhunya sudah tercapai. Sekarang finishing akan dibereskan.